Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raul Sastrawan dari kelompok 2 sebagai perwakilan untuk menjelaskan materi komunikasi pemasaran dengan tema periklanan atau advertising. Dan berikut nama-nama kelompok saya, Ayu Satriani, dan saya sendiri Muhammad Raul Sastrawan. Langsung saja. Advertising. Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang suatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Dari mata seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan, sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa suatu kelompok masyarakat. Secara umum, iklan juga membantu menjelaskan akan suatu produk, sedangkan bagi perusahaan itu sendiri, iklan merupakan suatu alat pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan. Berikut pengertian iklan menurut beberapa. Philip Kotler. Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Di Jiptono. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan bentuknya. Menurut Renal Kasali, iklan media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Karakteristik iklan. Komunikasi non-pribadi berbayar. Berbeda dengan hubungan masyarakat, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengiklankan produk mereka. Selain itu, target individu adalah audiens secara luas, bukan individu tertentu seperti pada penjualan pribadi, personal selling. B. Ditransmisikan melalui media. Itu mencakup media cetak seperti majalah dan koran, media non-cetak seperti radio dan televisi, media luar ruang seperti papan reklame, dan media internet seperti website dan media sosial. 3. Bersifat informatif dan persuasif. Melaluinya, perusahaan memberikan informasi tentang produk. Mereka juga berusaha menarik emosi konsumen, mendorong permintaan, dan menghasilkan pembelian. 4. Elemen integral dari komunikasi pemasaran. Perusahaan dapat mengombinasikan dengan berbagai bauran promosi lainnya seperti promosi penjualan pribadi, atau publisitas. 5. Komunikasi satu arah. Pesan iklan mengalir dari pengirim ke penerima, tetapi tidak bisa sebaliknya. Perusahaan menggunakannya untuk menginformasikan dan membujuk audiens, tetapi audiens tidak bisa menanggapi dan berkomunikasi langsung dengan iklan. 6. Tunduk pada proses selektif konsumen. Efektivitas iklan tergantung pada bagaimana audiens memproses iklan. Perusahaan tidak memiliki kendali atas paparan atau persepsi audiens. Selain itu, audiens juga tidak harus memperhatikan atau menanggapi iklan. Ciri periklanan. Terdapat 4 ciri khas periklanan, yaitu 1. Penyajian di muka umum, public presentation, atau iklan merupakan suatu sarana berkomunikasi yang sangat bersifat umum. 2. Penerahan menyeluruh atau pervasiveness. Iklan merupakan medium yang diserap secara menyeluruh dan memungkinkan pihak perusahaan untuk menanggulangi pesaingnya. 3. Daya ungkap yang kuat, expressiveness. Iklan memberikan peluang untuk menampilkan perusahaan serta produknya dengan cara mengesankan dan penggunaan secukupnya, bunyi dan warna secara cerdas. 4. Kurang kepribadian, impersonality. Iklan senantiasa bersifat umum, daya meyakinkan dan mengungkapkan masih kurang. Berdasarkan keempat ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa periklanan merupakan suatu sarana komunikasi yang bersifat umum yang dapat menampilkan profil atau produk perusahaan dan dapat meyakinkan konsumen akan produk tersebut. Tujuan periklanan. 1. Menginformasikan atau informing. Melalui iklan, perusahaan menciptakan kesadaran tentang merek, produk, atau perusahaan. 2. Mengingatkan kembali, reminding. Perusahaan mengingatkan kembali audiens tentang ketersediaan produk. Konsumen masih dapat membelinya dan mungkin tersedia di toko-toko retail di lingkungan mereka. 3. Membujuk, persuading. Perusahaan mencoba meyakinkan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk dengan iklan.
Mereka mengubah persepsi, meningkatkan citra produk, dan mempengaruhi konsumen agar mengambil tindakan tertentu. Berikut tujuan spesifik periklanan yang dapat mencakup: 1. Meningkatkan penjualan produk baru dengan membangun kesadaran konsumen. 2. Mendorong pembelian berulang. 3. Memberitahu kembali konsumen tentang produk yang ada dan kualitasnya. 4. Menunjukkan keunggulan produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing. 5. Memperkuat citra merek dengan membuat klaim tentang mengapa produk lebih baik. 6. Mengoreksi informasi menyesatkan tentang produk atau perusahaan. 7. Mendorong retail untuk terus-menerus menempatkan produk di rak-rak mereka. Strategi periklanan. Dalam membuat program periklanan, manajemen pemasaran selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Kemudian membuat 5 keputusan utama dalam pembuatan program periklanan yang disebut 5M, yaitu apa tujuan periklanan, mission, berapa dana yang digunakan, money, apakah pesan yang ingin disampaikan, message, apakah media yang akan digunakan, media, bagaimanakah mengevaluasi hasilnya, measurement. Jenis-jenis periklanan. Jenis-jenis periklanan digolongkan menjadi 2 kriteria, yaitu 1. Berdasarkan manfaat, yaitu 1. Intentional advertising, yang mana periklanan untuk pembentukan citra organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. 2. Brand advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan pada merek tertentu dalam jangka panjang. 3. Classified advertising, yaitu periklanan untuk penyebaran informasi tentang penjualan jasa dan peristiwa. 4. Sales advertising, yaitu periklanan untuk pengumuman penjualan khusus. B. Berdasarkan kualifikasinya, yaitu 1. National advertising, yaitu periklanan dilaksanakan oleh produsen dari suatu barang industri maupun barang konsumsi yang disebarkan secara nasional maupun regional. 2. Local advertising, yaitu periklanan yang dibatasi oleh lingkungan geografis. 3. Consumer advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk mencapai manufaktur lain yang dapat digunakan produk yang telah diiklankan. 4. Industrial advertising, yaitu periklanan yang dapat mencapai manufaktur lain yang dapat digunakan produk yang telah diiklankan. 5. Primary demand advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk mempromosikan produk tanpa menonjolkan merek penjualannya. 6. Selective demand advertising, yaitu periklanan yang ditujukan untuk membangkitkan selektif secara jelas. Lanjut, media periklanan. Media cetak itu adalah media periklanan yang sering digunakan perusahaan atau mengiklankan untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki. Misalnya majalah, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. B. Media penyiaran. Televisi dan radio merupakan 2 media yang penyiaran yang paling sering digunakan dalam periklanan. Hal ini disebabkan karakteristik media penyiaran yang dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Media luar ruang. Media periklanan yang juga banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dan layanan adalah media luar ruang. D. Media daring. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang ditandai dengan kehadiran internet sebagai media komunikasi telah membuat perusahaan mulai menggunakan media daring sebagai media promosi. Kini semakin banyaknya orang menggunakan berbagai produk teknologi dan komunikasi informasi seperti media sosial, situs jaring sosial, dan lain-lain. Yang termasuk dalam media periklanan khusus, misalnya barang yang mencantumkan merek atas nama perusahaan dan diberikan kepada konsumen agar dikenal oleh khalayak banyak. Misalnya tas, kartu anggota, ballpoint, dan lain-lain. Media bergerak seperti periklanan mengacu pada telepon pintar. Penggunaan telepon pintar yang semakin masif di era digital seperti sekarang membuat perusahaan atau pengiklan harus membuat iklan bergerak dapat membantu promosi atau layanan pada khalayak melalui SMS, media sosial, dan lain-lain. Media lainnya seperti publisitas indoor atau display, pameran video, film, dan broadcast point advertising. Pengembangan periklanan.
inilah tahap pengembangan periklanan. Langsung lanjut saja. Indikator periklanan. AIDA dikenal sebagai seorang pemasar perancang pesan yang disampaikan dengan kata tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian produk, tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam memilih kebutuhan dan keinginannya. Agar seluruh iklan dapat disampaikan secara tuntas ke konsumen, hendaknya iklan harus memenuhi AIDA, yaitu 1. Attention, perhatian. Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. B. Interest, ketertarikan. Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. C. Desire atau keinginan. Pemikiran terjadi dari adanya keinginan. Hal ini berkaitan dengan motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional, di mana motif rasional mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk. D. Action, tindakan. Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk yang ditawarkan. Itulah tadi materi periklanan atau advertising. Itu saja dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.